Perut aku masih buncit seperti hamil, padahal udah tidak hamil. Ini kayaknya bisa dijelasin tentang ini gak sih dok? Ini mungkin diastasis recti. Nah ini nih pasti banyak banget mama-mama yang pengen tahu tentang diastasis recti ini. Oke, jadi pertama nih untuk Mm-mm. mama-mama, ibu dimanapun berada yang lagi ikutan, eh, Mm-mm. perut itu pertama isinya macam-macam. Dari Mm-mm. mulai kulit, di bawahnya ada lapisan di bawah kulit, ada lemak, ada Mm-mm. otot, ada pencernaan di dalamnya, ada ginjal, ada liver, ada salah satunya ada kandung rahim, organ Mm-mm. kandungan. Nah, salah satu yang sering bikin si perutnya kok jadi nggak kecil-kecil, misalnya satu, stretch dari si kulitnya pasca bersalin, kan tadinya hamil gede gitu, anaknya misalnya kembar, anaknya dua, atau anaknya Mm-mm. gede, jadi dia untuk kembali Mm-mm. masih perlu waktu, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya si ibunya lemaknya banyak, Mm-mm. bisa aja, jadi lemaknya kan jadi bergelambir, ya mau nggak mau mesti perlahan tuh lemaknya mulai olahraga misalnya kembali normal sambil dibantu dengan kompresi dari luar dengan korset misalnya lemaknya. Mm-mm. Di bawahnya lagi ada lagi tuh ototnya. Nah itu yang tadi Mm-mm. sempat disampaikan sama Bu Fasti tuh, diastasis rekti kita sebutnya ya. Recti. Jadi si Mm. otot perut yang tadi sempat dari awal saya selalu tangannya gini mulu nih dari tadi pertemuan Mm. pertama kita. Ini mencontohkan otot perut. Otot perut bentuknya dia kayak korden gitu, biar gampang seperti gini lah, rapat gini harusnya. Ya. Ketika rahim yang tadi saya bilang dia makin merenggang gitu ya, karena ada isinya. Nah ini kan akan kembali ke ukuran normal lagi tuh, gitu. Mm. Nah kelainan diastasis rekti ini adalah terjadi akibat proses yang dari renggang itu tidak optimal. Jadi ada celah begini loh, yang harusnya Ya. begini, gitu, yang harusnya begini rapat. Jadinya agak begitu. Nah kondisi ini yang memang harus dibantu proses pemulihannya, gitu. Bisa saja kenapa perutnya kok jadi ada lekukannya, jadi agak lebih jauh lebih bergelambir gitu. Selain ada faktor Mm. yang tadi, salah satu yang perlu dievaluasi apakah terjadi diastasis rekti tadi. Kalau itu ada harus Mm. ditreatment. Salah satunya tadi dibantu dengan kompresi dari luar, penggunaan korset yang baik, yang nyaman, supaya dia bisa membantu untuk si otot perutnya kembali Kembali lagi. normal gitu. Tapi berarti ada kemungkinan kalau udah terkena diastasis recti itu bisa bisa Mhm. balik lagi ke semula, Dok? Harapannya begitu, harapannya dikembalikan ke posisi semula sampai ada fasenya. Misalnya fase dengan treatment yang biasa dulu, dengan korset, dengan Hmm. olahraga, dilihat responnya gimana. Tapi kalau ternyata misalnya udah dilakukan ternyata jadi makin berat sampai dengan tindakan ekstrimnya adalah tindakan bukan ekstrim ya. Fase yang lebih advance saja lagi adalah perlu diperbaiki misalnya dioperasi gitu. Jadi bisa sampai situ. Makanya Oke. sebelum menuju ke sana kita harus agresif, tegakkan diagnosis kalau memang ada diastasis rekti, koreksi dengan Hmm. penggunaan tadi, misalnya kompresi Hmm. dari luar korset, olahraga, sambil dipantau secara berkala. Kalau ternyata masih belum ada perbaikan, ya mungkin kita ada perlu tindakan lain yang perlu dilakukan. Tapi Biar itu nggak kelamaan. ada efek samping lainnya gak sih, Dok? Atau itu lebih ke estetik aja? Yang matu tuh, diastasis rekti itu. Iya. Hah. Iya, iya. Iya, estetik jelas nomor satu. Yang kedua, Hmm. ketika posisi anatomis, secara anatomis itu struktur organ ya, tidak kembali Hmm. ke ukuran, ke kondisi normalnya, maka kan akan mengganggu secara fungsi. Gitu bisa aja misalnya Oke. jadi ada keluar ususnya jadi lebih menonjol keluar karena ototnya yang harusnya bisa menahan si tekanan dari dalam perut jadinya jadi kendor gitu. Hmm. Hernia kita sebutnya bisa aja tuh, jadi hernia tuh keluar Oh, gitu loh, oke. si yang tekanan dalam perut terlalu besar sedangkan yang di luar untuk jagain tekanan itu nggak kuat, dia lebih longgar celah jadi malah tekanan ke situ lebih utama terus jadinya keluar gitu misalnya, gitu. Jadi ada Oh, beberapa oke, oke. gangguan, yang bisa terjadi gitu. Oke, oke, oke. Ngerti-ngerti, Dok. Wah, itu agak bahaya juga berarti ya. Iya, bukan cuma nggak Banyak enak gak sih, dilihat. Dok, yang Apa? banyak banyak yang eh, banyak yang terjadi gak sih kejadian kayak terkena diastasis recti Rektik. ini? Ya, Mm-mm. sebenarnya kalau dibilang banyak, mungkin belum pada umum tahu. Jadi dianggap habis Mm. lahiran perutnya belum balik normal tuh biasa aja. Terus baru mulai kelihatan setelah anaknya umur 6 bulan, kok kayaknya perutnya makin kebentuk yang itu tadi saya bilang ada celah gitu ya. Iya, Jadi ada dicelah. Mm-mm. lekukan. Nah, baru mulai mikir. Jadi diagnosisnya sering terlambat karena dianggap masih Mm. wajar-wajar aja gitu. Makanya kondisi-kondisi itu mudah-mudahan dengan adanya sesi sharing seperti ini, dapat informasi yang mudah didapat, terus jadi tahu, oh kalau saya begitu,
Berarti saya harus minta dokternya untuk evaluasi apakah saya ada diastasis rekti atau tidak, ada celah longgar si otot perutnya atau tidak pasca persalinan. Tapi itu bisa dicek sebelum lahiran, Dok? Nggak bisa kan. Oh, jadi benar-benar paling habis ini melahirkan ya? benar, abis lahiran sambil dievaluasi apakah kehamilannya berpotensi menyebabkan kondisi tersebut. Contoh yang tadi saya bilang, hamilnya gede banget, ya bayinya besar atau bayinya kembar, jadi apa namanya, jadi bisa teregang gitu, lebih teregang, ketubannya misalnya terlampau banyak gitu. Jadi ya udah kayak gitu. Jadi bisa aja, bisa Oke. aja. Bisa kita lihat.